Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya juga pada kesempatan ini kita diberi waktu, diberi kesempatan untuk mempresentasikan tentang strategi pembelajaran agenda 1 mengelola diri atau disebut dengan self mastery pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 tahun 2024. Sebelum kita masuk kepada materi dan penjelasannya, terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Insinyur ABD Hamid MSI, jabatan Widya Suara Ahli Media pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat. Nomor handphone saya 08116152778. Alamat email saya hamid.abdulwi@yahoo.co.id. Saya beralamat di Perumdam 3/4 Blok K nomor 8 Tunggul Hitam, Padang, Sumatera Barat. Baik Bapak Ibu semua, dasar hukum daripada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ini adalah: pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Yang ketiga, Perlan Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perlan Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Keplan Nomor 374-K1.1/PDP.07/2002 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan. Keplan Nomor 375-K1.1/PDP.07/2022 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Yang keenam, Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2012 tentang tugas belajar. Baik Bapak Ibu semua, arah pembangunan aparatur sipil negara sebagaimana yang tertuang dalam RPJM yang berlaku 5 tahun mulai 2005 sampai tahun 2009, fokus kepada good governance, bagaimana mewujudkan tentang kepemerintahan yang baik. Kemudian RPJM kedua itu tahun 2010 sampai tahun 2014, itu dikenal fokus kepada reformasi birokrasi yang merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintah. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kemudian RPJM ketiga tahun 2015 sampai tahun 2019, aparatur sipil negara merit system, mana definisikan sebagai kebijakan yang dan manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Kemudian RPJM keempat pada tahun 2020 sampai 2024 itu fokus kepada worthless government, mana dalam hal ini bentuk profil aparatur sipil negara yang memiliki dan menguasai tentang nasionalisme, kemudian integritas, hospitality, networking, teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship. Baik Bapak semua, Learning Journey PKN 2 terdiri dari 4 agenda. Agenda pertama disebut dengan mengelola diri, yang terdiri dari 2 mata pelatihan. 1. Energi kepemimpinan.
Dua, integritas kepemimpinan. Agenda kedua adalah kepemimpinan strategis, terdiri dari tiga mata pelatihan: kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan, dan organisasi pembelajaran. Kemudian agenda ketiga disebut dengan manajemen strategis, terdiri dari 4 mata pelatihan. Pertama, manajemen strategis sektor publik. Yang kedua, isu strategis. Yang ketiga, marketing sektor publik. Yang keempat, kewirausahaan swasta dan pemerintah. Yang agenda keempat, aktualisasi kepemimpinan strategis, terdiri dari 4 mata pelatihan. Pertama, visitasi. Yang kedua, visitasi kepemimpinan nasional. Yang ketiga, policy brief. Yang keempat, proyek perubahan. Baik Bapak Ibu semua, ada 4 agenda pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Keempat agenda yang sebagaimana yang kita sebutkan tadi, mulai dari agenda mengelola diri, agenda kepemimpinan strategis, agenda manajemen strategis, serta agenda aktualisasi kepemimpinan strategis, ini dibangun yang dibangun kompetensi adalah kompetensi kepemimpinan strategi. Kepemimpinan strategi atau kompetensi kepemimpinan strategi merupakan kompetensi manajerial peserta untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas jabatan pimpinan tinggi Pratama sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil. Kelompok mata pelatihan inti pada PKN 2. Pertama, mengelola diri atau self mastery. Mata pelatihannya adalah energi kepemimpinan. Yang kedua, integritas kepemimpinan. Kemudian kepemimpinan strategis, mata pelatihannya adalah kepemimpinan digital, kepemimpinan entrepreneur, dan organisasi pembelajar. Yang ketiga, manajemen strategis, mata pelatihannya manajemen strategi sektor publik, marketing sektor publik, isu strategis, dan public private partnership. Yang keempat, aktualisasi kepemimpinan strategik, visitasi kepemimpinan nasional, dan proyek perubahan. Adapun substansi mata pelatihan PKN 2 disebut dengan SMART, tertuang dalam Smart Governance. Kelompok mata pelatihan itu terdiri 3: mata pelatihan inti, mata pelatihan dasar, dan mata pelatihan pilihan. Mata pelatihan inti itulah yang tertuang dalam agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan agenda 4. Agenda mengelola diri, agenda pemimpinan strategik, agenda manajemen strategik, agenda aktualisasi kepemimpinan dan strategik, di mana dalam strategi pembelajarannya dilakukan secara e-learning, self-learning, dan collaborative learning. Yang kedua, klasikal. Sedangkan mata pelatihan dasar yang kita berikan dalam 9 JP itu mata pelatihannya digital skill dalam pembuatan kebijakan, self resilient. Yang ketiga, mengelola hubungan lintas generasi. Strategi pembelajarannya dengan self learning. Kemudian mata pelatihan pilihan terdiri dari 12 JP, itu pertama manajemen pemerintah, kemudian anti korupsi, Barjas, Undang-Undang Cipta Kerja, HAM, pemerintahan pemeriksaan keuangan, anti narkoba, perencanaan pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi hijau, dan mata pelatihan lain yang relevan. Strategi pembelajarannya adalah self learning. Baik Bapak Ibu semua, pengendalian diri atau self mastery pada agenda pertama itu bagaimana kemampuan untuk mengenali dan memahami diri sendiri secara mendalam. Agenda pembelajaran pengendalian diri ini membekali peserta dengan kemampuan untuk mengembangkan dalam melaksanakan kepemimpinan strategis yang berintegritas dalam membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Mata pelatihan dalam agenda pengelolaan diri ini terdiri atas 1. Energi kepemimpinan, integritas kepemimpinan. Kedua mata pelatihan ini diarahkan untuk disampaikan secara terpisah dalam satu kesatuan kurikulum. Agenda mengelola diri dengan penekanan pada kemampuan praktis. Selanjutnya melalui
mentoring dan coaching. Peserta juga melakukan sikap dan perilaku kepemimpinan serta mengembangkan strategi pengembangan potensi mandiri. Energi kepemimpinan. Deskripsi singkat daripada mata pelatihan ini membekali peserta dengan pemahaman terkait filosofis kepemimpinan dalam rangka membangun pemimpin perubahan yang mempunyai kebugaran fisik dan mental melalui teknik konsentrasi yang disampaikan oleh penceramah. Dan mata pelatihan ini dimulai dengan ceramah, tanya jawab, dan permainan. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya dalam memahami filosofi kepemimpinan perubahan yang menciptakan energi perubahan dan meningkatkan kebugaran fisik dan mental dalam menjalankan tugas kepemimpinan di organisasinya. Hasil belajar. Setelah melakukan pembelajaran ini, peserta mampu menerapkan metode-metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan proses dan kebutuhan kelas dengan cermat. Indikator hasil dan belajar. Indikator hasil belajar. Indikator hasil belajar, peserta dapat mampu memahami filosofi kepemimpinan, mampu memahami perubahan yang menciptakan energi, dan selanjutnya mampu perubahan dan meningkatkan kebugaran fisik dan mental dalam menjalankan tugas kepemimpinan di organisasi. Adapun materi pokok daripada mata pelatihan ini adalah konsep mindfulness, 2. Konsep energi kepemimpinan, 3. Teknik relaksasi, 4. Teknik konsentrasi. Baik, Bapak Ibu semua, mata pelatihan 2 integritas kepemimpinan. Deskripsi singkat. Mata diklat ini atau mata pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang konsep dan pemahaman pemerintahan yang bersih dan akuntabel, tantangan dan resiko, penegakan integritas, penguatan dan strategi organisasi dalam penegakan integritas, dan aktualisasi integritas dalam mengelola organisasi. Hasil belajar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menyusun strategi organisasi dalam penegakan integritas. Indikator hasil belajar. Setelah pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan kerangka kebijakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, memetakan tantangan dan risiko penegakan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, menjelaskan penguatan strategis organisasi dalam penegakan integritas. 4. Menyusun strategi dalam penegakan integritas. Adapun materi pokok daripada mata pelatihan ini adalah pertama, kerangka kebijakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. 2. Pemetakan tantangan dan risiko penegakan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. 3. Penguatan strategi organisasi dalam penegakan integritas. Baik, Bapak Ibu semua, kita lihat bagaimana tahapan pelaksanaan proses belajar mengajar dengan pola blended learning. Pembelajaran klasikal tahap pertama itu dilaksanakan selama 2 hari pelatihan dengan jumlah 18 jam pelajaran. Kemudian berikut pembelajaran mandiri dilaksanakan selama 9 hari pelatihan dengan jumlah 57 jam pelajaran. Lanjut dengan e-learning sinkronus 84 jam pelajaran dan asinkronus 90 jam pelajaran dengan lama waktu 21 hari pelatihan dan 174 jam pelajaran. Kemudian pembangunan komitmen bersama ini dilakukan selama 3 hari pelatihan dan 27 jam pelajaran. Kemudian setelah itu bermasuk pada pembelajaran klasikal tahap 2 yang kita laksanakan selama 8 hari pelatihan dengan 79 jam pelajaran. Kemudian berikutnya aktualisasi kepemimpinan kolaboratif dengan lama pelatihan 60 hari dengan jumlah 540 jam pelajaran. Kemudian
Tahap pembelajaran klasikal ketiga kita laksanakan selama 4 hari pelatihan dengan jumlah 20 jam pelajaran. Nah, Bapak Ibu semua, total dari jumlah jam pelajaran 923 JP dengan selama 107 hari pelatihan dalam pelaksanaan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Belajar mandiri dengan kurikulum mata pelatihan inti. Peserta mempelajari mata pelatihan pada agenda 1, 2, dan 3. Di akhir pembelajaran setiap agenda, peserta membuat makalah untuk digunakan sebagai topik untuk pembahasan bersama pengampu materi pada saat e-learning dengan mengunggah makalah tersebut pada komponen LMS e-learning. Agenda 1, makalah dalam bentuk esai. Agenda 2, makalah atau esai. Agenda 3, makalah dalam bentuk esai, yang artinya adalah tujuan bagian penilaian dari penugasan individu. Berikut belajar kurikulum mata pelatihan dasar. Peserta mempelajari mata pelatihan pada agenda Smart Governance, dan di akhir pembelajaran setiap mata pelatihan peserta mengerjakan soal latihan atau kuis untuk mengetahui kualitas hasil pembelajaran peserta secara mandiri. Smart atau agenda Smart Government artinya adalah tata kelola pemerintahan yang cerdas, bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Lalu ini dilakukan kuis telah merupakan bagian penilaian evaluasi akademik peserta pelatihan. Belajar kurikulum mata pelatihan pilihan. Peserta dalam hal ini memilih 3 mata pelatihan dari agenda penunjang, dan di akhir pembelajaran setiap mata pelatihan yang dipilih untuk menunjang proyek perubahan, peserta mengerjakan soal latihan, kuis, mata pelatihan pilihan dalam LMS untuk mengetahui kualitas hasil pembelajaran peserta secara mandiri, serta dikonfirmasi pada seminar proyek perubahan. 3 mata pelatihan agenda penunjang dan kuis sebagai arena aksi perubahan, dan ini merupakan evaluasi aksi perubahan. Nah, Bapak Ibu semua, masuk kepada tahapan atau gambaran umum pembelajaran PKN 2 blended learning. Ya kan? Pada agenda 1 itu dimulai pada hari kedua. Ya, dengan ceramah isu strategik integritas kepemimpinan 3 JP dan ceramah energi kepemimpinan 6 JP. Ini diberikan oleh para tokoh-tokoh yang berkecimpung di bidang dan mengaturkan pengalamannya secara ceramah. Adapun agenda 1, pembelajaran mandiri pada hari ke-6, pembelajaran agenda 3 JP, kemudian pembuatan esai atau isu agenda itu 2 JP, itu pada hari ke-6. Kemudian pada hari ke-12 kita laksanakan pelatihan sinkronus pembelajaran agenda 4 JP dan asinkronus pembelajaran agenda 3 JP. Kemudian pada hari yang ke-13 kita laksanakan dengan sinkronus pembelajaran agenda 1 4 JP dan asinkronus pembelajaran agenda 1 2 JP. Nah, kemudian pada hari ke-37 ya, kita berikan pembelajaran agenda pertama dengan 2 JP. Nah, itulah apa? Kita lihat bagaimana learning daripada hari ke-12. Kegiatan sinkronus 4 JP yang sebagaimana yang kita sampaikan tadi, itu kita lakukan menyampaikan salam pembuka, kedua memperkenalkan diri, membangun hubungan dengan peserta, menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan kuat motivasi, 3 membangun komitmen belajar, 4
menyampaikan tujuan dan struktur pembelajaran. Ini kita bahas 15 menit. Overview agenda pertama dan penjelasan keterkaitan mata pelatihan dalam agenda PKN 2 30 menit, dan review pembelajaran mandiri self learning 45 menit, dan review AC agenda 1 45 menit, penjelasan tugas asinkronus pada hari ke-13 45 menit. Kegiatan asinkronus kita berikan selama 3 JP ini. Peserta dibagi 3 kelompok. Setiap kelompok memilih esai makalah dari salah satu anggota kelompoknya. Setiap kelompok mendiagnosa energi dan integritas kepemimpinan dikaitkan dengan agenda 1, memperbaiki dan menyempurnakan esai, serta penugasan upload di LMS. E-learning hari ke-13. Kegiatan sinkronus 4 JP. Pemaparan hasil diskusi kelompok pada hari pertama 19 menit, feedback dan pengampu 45 menit, dan penjelasan tugas asinkronus 40 menit. Kegiatan asinkronus 2 JP. Peserta dibagi ke 3 kelompok. Setiap kelompok membahas isu kepemimpinan strategi dengan penugasan sesuai masing-masing mata pelatihan. Berikut penugasan upload di LMS. Berikut klasikal hari ke-37. Kita berikan selama atau sebanyak 2 JP, 2 jam pelajaran, perkenalan dan pembangunan hubungan dengan peserta 15 menit, sharing pengalaman belajar dan substantif agenda pertama 30 menit, pendalaman materi dan keterkaitan dengan agenda 2 30 menit, penutup dan kesimpulan dan penutup 15 menit. Nah, baiklah Bapak Ibu semua, itulah rangkaian strategi pembelajaran agenda 1 pada pelatihan kepemimpinan nasional, mulai dari awal sampai akhir. Dan inilah, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.